Shalom Awesome Kids, selamat datang di ibadah online kita. Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini. Yang pertama, adik-adik, mari kita persiapkan diri kita dan pakailah pakaian yang rapih dan juga sopan. Yang kedua, adik-adik, saat ibadah dimulai jangan tiduran ya, tapi kita mau duduk dengan baik. Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya. Yang ketiga, adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis, ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya. Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Yang kelima, adik-adik semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat. Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk dan jangan jalan ke sana sini ya. Dan juga jangan mengobrol. Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, kembali lagi di Awesome Kids. Sebelum kita akan memulaikan ibadah kita, mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akan memulaikan ibadah. Tuhan, kami serahkan semuanya ibadah ini kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya. Tiba saatnya adik-adik kita akan naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Kita ambil sikap yang baik di hadapan Tuhan untuk kita memuji nama Tuhan. Haleluya adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk kita boleh masuk lebih lagi ke dalam hadirat Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan.
kehidupan kami. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati dan mengurapinya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, hari ini kita akan membahas tema firman Tuhan yang berjudul Roh Kudus di dalam kita. Firman Tuhan terambil dari Roma 8
ayat 5 sampai dengan yang ke-11. Kakak akan bacakan untuk setiap adik-adik yang ada. Firman Tuhan berkata, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Ayat yang ke-11. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus di antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Amin buat firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 5 sampai yang dengan 11. Hari ini kita mengangkat satu tema di minggu yang pertama, yaitu adalah Roh Kudus di dalam kita. Nah adik-adik, jikalau Roh Kudus tinggal di dalam kita, maka kita akan mempunyai keinginan-keinginan yang baik, yaitu seperti tidak ingin melawan orang tua, tidak ingin membuat orang tua bersedih, tidak ingin merugikan teman kita. Ya, itu adalah bukti daripada Roh Kudus tinggal dalam hati kita. Orang yang Roh Kudus tinggal di dalam hatinya, atau ada Roh Kudus di dalam hatinya, maka dia akan menjadi anak yang mencintai Tuhan. Dia akan mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Nah adik-adik, jikalau saat ini kalau kita lebih merugikan orang lain, berbuat jahat, membuat orang lain merasa terganggu sama kita, ya artinya ada sesuatu yang bermasalah dalam hidup kita. Jikalau Roh Kudus di dalam hati kita, maka kita akan bersedih ketika kita melukai hati mama dan papa. Jikalau Roh Kudus ada di dalam hati kita, maka kita juga akan bersedih ketika kita melukai teman-teman kita. Kenapa? Karena ada Roh Kudus di dalam hati kita. Itu sebab penting sekali adik-adik untuk kita memiliki Roh Kudus di dalam hati kita. Nah bagaimana Kak Erik untuk kita boleh menerima Roh Kudus di dalam hati kita, sehingga Roh Kudus boleh tinggal di dalam hati kita? Ya, pertama adalah kita harus percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, kita harus percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Itu langkah pertama, bahwa Yesus adalah Tuhan yang menebus dosa kita. Yesus yang sudah menyelamatkan kita dari neraka menuju kepada sorga. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah tidak cukup untuk kita percaya kepada Yesus, tetapi juga kita harus menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Yesus, sehingga hidup kita bukan lagi tentang kita. Artinya bukan seenak-enak kita tuh mau hidup kayak mana, terserahlah hidup-hidup aku, kan aku yang jalani hidup aku, terserah dong hidup aku mau kayak mana. Kita udah gak boleh kayak gitu. Karena waktu kita udah percaya kepada Yesus, kita menyerahkan hidup kepada Yesus, maka hidup kita harus dituntun atau dididik, diatur oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang apa? Tuhan Yesus bilang kita harus mengasihi, Tuhan Yesus bilang kita harus mengampuni, Tuhan Yesus bilang kita harus melakukan hal-hal yang baik. Maka itu pula lah yang harus kita lakukan adik-adik. Nah, jikalau Roh Kudus ada di dalam diri kita, ya, kita akan menjadi pribadi yang benar-benar berbeda dari teman-teman kita. Teman-teman kita bisa melawan sama orang tuanya, bisa jahat sama temannya, dia merasa happy. Tapi kalau kita, orang yang ada Roh Kudus dalam dirinya, orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, orang yang sudah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus, maka dia akan sedih. Dia akan sedih, dia akan terluka ketika dia membuat papanya menangis, buat mamanya menangis, buat teman-temannya menangis, teman-temannya terganggu sama dia atau jahat sama dia, ya, kita akan menangis. Nah adik-adik, firman hari ini kita diingatkan bagaimana Roh Kudus tinggal di dalam kita. Kalau Roh Kudus tinggal dalam kita, kita harus memuliakan Tuhan lewat tangan kita. Tidak boleh mencuri, tidak boleh memukul teman-teman atau siapapun itu. Lewat mata kita, lewat mulut kita, lewat semua perbuatan kita, itu akan membuktikan bahwa Roh Kudus sudah tinggal di dalam kita. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini boleh memberkati setiap adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati setiap adik-adik.
Biarlah kiranya adik-adik boleh bertumbuh di dalam Tuhan, untuk terus mencintai Tuhan, sadar betul bahwa Roh Kudus tinggal di dalam kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Biarlah kiranya kami boleh sadar betul bahwa Roh Kudus tinggal di dalam hati kami. Biar hidup kami senantiasa memuliakan Tuhan dengan apa yang kami bisa. Berkati setiap adik-adik yang ada, biar mereka boleh hidup mencintai Tuhan, hidup memuliakan Tuhan sampai akhir kehidupannya mereka. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa menyerahkan semua adik-adik ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan pakai mereka menurut rencana dan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Haleluya. Adik-adik, kita akan akhiri ibadah kita. Namun sebelumnya ada ayat hafalan untuk kita semua yang terdapat di 1 Korintus 6 ayat 19 yang A. 1 Korintus 6 ayat 19 bagian A yang berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Sekali lagi kakak bacain 1 Korintus 6 ayat 19 bagian yang A. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Amin. Buat kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa tutup ya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat ibadah hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap kami sehingga kami boleh melakukan setiap perintah-perintah Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati adik-adik yang ada, biar mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, mencintai Tuhan, mengasihi papa mamanya, dan menjadi kebanggaan bagi keluarganya dan juga Tuhan Yesus. Terima kasih, kami berdoa, dan sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami menyerahkan setiap apapun yang akan kami lakukan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memampukan, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menolong. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Selesailah ibadah kita pada minggu hari ini adik-adik. Sampai ketemu di ibadah minggu kita berikutnya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.